Soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 51 tahun datang ke tempat praktek saudara mengeluh tidak haid sejak 3 bulan yang lalu dan nyeri saat melakukan hubungan seksual. Anjuran apakah yang tepat pada kasus di atas? Baik, kita sama-sama lihat keyword dari soal ini adalah yang pertama, usia ibu 51 tahun, lalu tidak haid sejak 3 bulan yang lalu, dan nyeri saat melakukan hubungan seksual. Maka dapat ditegakkan dari soal ini diagnosanya adalah dispareunia atau nyeri saat akan melakukan hubungan seksual, sedang ataupun setelah melakukannya. Penyebab utamanya adalah karena tidak cukup pelumas. Maka untuk menanganinya adalah dengan memberikan gel atau menggunakan gel sebagai lubrikan atau pelumas tambahan. Soal nomor 2. Seorang perempuan diantar suaminya datang ke puskesmas mengeluh belum mempunyai anak, sedangkan mereka sudah menikah sejak 3 tahun yang lalu. Selama ini tidak menggunakan kontrasepsi dan hidup bersama. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Untuk kasus berikut adalah tentang fertilitas, dan pasangan suami istri ini belum pernah memiliki anak sebelumnya. Artinya mereka mengalami infertil primer. Sedangkan sekunder adalah apabila mereka sudah memiliki anak sebelumnya, namun mereka kesulitan untuk memiliki anak berikutnya. Dikatakan infertil apabila mereka hidup bersama, artinya tidak melaksanakan LDR, tidak menggunakan kontrasepsi apapun dan hidup bersama dalam satu atap dengan catatan aktif secara seksual. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke tempat praktek bidan merasa khawatir dirinya mengalami tumor payudara karena keluarganya memiliki riwayat tumor payudara. Bidan memberikan konseling tentang deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan deteksi dini tersebut? Baik, dalam soal ini artinya ditanyakan kapankah waktu sadari yang tepat? Jawabannya adalah 1 minggu setelah menstruasi. Hal ini dikarenakan keadaan hormonal seorang perempuan sudah dalam keadaan yang stabil, artinya tidak berfluktuatif secara ekstrim dibandingkan pada hari pertama saat menstruasi, 2 minggu setelah menstruasi, ataupun pada saat menstruasi dan menjelang menstruasi yang memungkinkan terjadinya perubahan hormonal sehingga keadaan payudara ibu pun akan terpengaruh dan akan menjadi sedikit bias. Soal nomor 4. Seorang perempuan berumur 27 tahun datang ke tempat praktek saudara dengan keluhan mual muntah terutama di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 82, respirasi 22, suhu 36,8, dan TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Baik, di sini keywordnya adalah datang ke tempat praktek dengan keluhan mual muntah terutama di pagi hari, tidak haid sejak 3 bulan yang lalu, dan teraba adanya pembesaran uterus 2 jari di atas simpisis. Sementara tanda-tanda vital dalam batas normal. Artinya, hal yang paling memungkinkan pada perempuan tersebut adalah morning sickness. Soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, datang dengan keluhan sering BAK pada malam hari sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis, semalam BAK 4-5 kali dan gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5 bagian.
Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Artinya di sini adalah terjadi pada ibu hamil dengan trimester 3. Keluhannya adalah sering BAK. Dikarenakan bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul sehingga dapat menekan kandung kemih. Rencana asuhan yang dapat diberikan adalah yang paling mendasar dan paling utama adalah menjelaskan keadaannya dalam batas normal dan baik-baik saja. Dengan demikian, maka klien tidak akan merasa khawatir dengan keadaan dirinya. Setelah klien tidak merasa khawatir, maka KIE berikutnya dapat kita sampaikan dengan mudah dan diterima dengan mudah oleh klien tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Perubahan fisiologis pada trimester 3. Nomor 6. Seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke tempat praktek saudara dengan keluhan amenor selama 3 bulan. Sering mengalami mual muntah sejak 1 bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, nadi 86, respirasi 20 dan suhu 36,9 derajat Celcius. Teraba TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Baik, kita lihat keywordnya adalah amenor 3 bulan, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen, dan adanya jaringan seperti gelembung. Baik, keyword tersebut menunjukkan pada keadaan ibu yang disebut dengan istilah molahidatidosa. Apa hubungannya amenor 3 bulan dengan TFU adalah bahwa usia kehamilannya tidak sesuai dengan pembesaran uterusnya, di mana di sini tinggi fundus uteri lebih besar dibandingkan dengan usia kehamilan. Tidak teraba balotemen artinya tidak ada pertumbuhan janin. Lalu jaringan seperti gelembung adalah yang paling khas pada molahidatidosa. Jawabannya adalah E. Molahidatidosa. Soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, keluar darah sedang, bercampur sedikit gumpalan, dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ada kontraksi uterus dan nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Jawabannya adalah D. Abortus incomplete. Keywordnya terdapat pada hasil pemeriksaan inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Artinya sudah ada pengeluaran jaringan. Dan ini adalah incomplete karena masih memungkinkan adanya jaringan atau sisa di dalam uterus. Soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke PMB mengeluh tidak haid selama 3 bulan terakhir dan selalu mual muntah pada pagi hari. Hasil anamnesa merupakan kehamilan yang kedua. Anak pertama baru berusia 2 tahun dan menggunakan KB pil namun sering lupa meminumnya. Hasil pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital dalam batas normal. PP tes positif, balotemen positif, dan HB 10,5 gram %. Apakah perubahan psikologis yang terjadi pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya hamil. Di sini keywordnya adalah ibu tidak haid selama 3 bulan, anak yang terakhir baru berusia 2 tahun, menggunakan KB pil namun sering lupa meminumnya. Ibu ada kemungkinan di sini adalah tidak merasa dirinya hamil karena ibu menggunakan pil. Namun hanya saja ibu sering lupa meminumnya. Apalagi anak terakhirnya baru berusia 2 tahun.
Maka jawaban yang paling tepat adalah E, dan meyakinkan bahwa dirinya benar hamil atau tidak. Nomor 9. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering BAK. Akhir-akhir ini perut sering terasa keras dan takut bayinya tiba-tiba lahir. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan belum ada pembukaan. Bagaimanakah perubahan psikologis pada kasus di atas? Ini sangat jelas sekali di soal dikatakan keywordnya adalah takut bayinya tiba-tiba lahir. Jadi kita utamakan di soal tersebut untuk mengatasi masalah itu. Takut bayinya tiba-tiba lahir. Maka masalah yang muncul dari kasus di atas adalah choice yang C, yang masuk adalah khawatir bayinya lahir sebelum waktunya. Nomor 10. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke tempat praktek saudara diantar suaminya dengan keluhan tidak haid sudah 2 bulan, tidak nafsu makan, perut mules dan keluar darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, respirasi 19 dan suhu 36,8 derajat Celcius. Planotes hasilnya positif, lendir dan darah kecoklatan, dan hasil VT tidak ada pembukaan. Untuk menangani kasus di atas, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan infus oksitosin 10 international unit dalam dextrose 5%. Tentu saja bukan, karena oksitosin hanya akan merangsang his persalinan sehingga mengancam kehamilannya. Yang B, berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan kuretase. Tentu saja ini bukan. Karena apa? Berkolaborasi dengan dokter tentu saja boleh, terutama untuk melakukan USG, tapi tidak untuk kuretase. Yang C, melakukan rujukan, bukan juga, karena di sini hasil panotesnya masih positif, lendir dan darahnya kecoklatan sedikit, serta tidak ada pembukaan. Yang D, menganjurkan bed rest total. Ya, yang dapat kita upayakan adalah bed rest total. Kita lihat dulu keadaan umumnya. Apabila baik, maka itu tidak berlanjut. Tapi apabila tidak baik, maka harus segera dilakukan rujukan. Yang E, melakukan pemberian antibiotik. Tentu saja bukan. Namun dalam kasus berikut adalah untuk sekarang-sekarang yang harus dilakukan adalah langsung melakukan rujukan untuk dilakukan USG. Namun, apabila berada di suatu wilayah atau tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan untuk dilakukan rujukan, maka langkah antisipasi awalnya adalah menganjurkan bed rest total terhadap klien. Nomor 11. Perempuan berusia 26 tahun diantar oleh suaminya datang ke tempat praktek saudara, merasa sakit kepala hebat disertai penglihatan kabur. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/110 mm Hg, nadi 82, suhu 36,9, pernafasan 23 kali, dan protein urin positif 3. Apakah rencana asuhan pada kasus di atas? Jawabannya adalah E, memberikan MgSO4. Selanjutnya dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Karena jika merujuk tanpa diberikan MgSO4 tidak sesuai dengan protap penanganan PEB. Nomor 12. Nyonya Sinta, hamil 12 minggu, datang ke PMB mengeluh sering merasa letih sejak hamil. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital dalam batas normal. Apakah penjelasan yang akan Anda berikan sesuai kasus di atas? Jawaban yang tepat adalah B. Hormon HCG menyebabkan hambatan sirkulasi. Nomor 13. Nyonya Nina berusia 24 tahun, G1P0A0, datang pukul 8 ke tempat praktek saudara. Kehamilan aterem dengan keluhan kencang-kencang sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan,
TFU 29 cm, presentasi kepala, punggung kiri, dan DJJ 140 kali per menit. HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Suhu 37 derajat Celcius dan pengeluaran per paginam lendir campur darah. Hasil VT atau vaginal touch, pembukaan 6 cm. Ketuban utuh, kepala Hodge 3+, dan sutura merapat. Apakah rencana asuhan yang diberikan pada kasus tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah lakukan pemeriksaan VT 4 jam kemudian. Atau PT dapat dilakukan apabila ada indikasi, seperti ibu tiba-tiba ingin mengedan atau adanya ketuban pecah. Nomor 14. Seorang perempuan berusia 20 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan 9 bulan. Datang ke PMB mengeluh sakit perut semakin sering dan kuat sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan, KU baik, tanda-tanda vital normal, TFU 34 cm, dan penurunan kepala 1/5. HIS teratur dan kuat, lamanya 3 kali dalam 10 menit 35 detik. DJJ 140 kali per menit, hasil VT pembukaan 4 cm dan ketuban negatif. Kepala Hodge 1, teraba tali pusat di ostium uteri. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus di atas? Jawaban yang paling tepat adalah anjurkan posisi Trendelenburg dan merujuk. Namun apabila tidak memungkinkan, maka dapat memposisikan kepala berada lebih rendah daripada kaki ibu. Artinya kaki lebih tinggi daripada kepala untuk mencegah terjadinya prolaps tali pusat lebih jauh dan menghambat sirkulasi oksigen dari ibu ke bayi. Nomor 15. Seorang bayi lahir spontan di PMB Rina, menangis kuat, kulit kemerahan, dan gerakan aktif. Bidan Rina sudah mengeringkan tubuh bayi dan mengganti dengan handuk kedua untuk mencegah hipotermi. Apakah tindakan segera yang harus dilakukan bidan? Baik, artinya di atas Bidan Rina sudah melakukan tata laksana bayi baru lahir. Setelah itu, apa yang harus dilakukan adalah periksa apakah ada janin kedua. Kenapa harus diperiksa janin kedua? Karena jika tidak ada, dapat dilakukan penyuntikan oksitosin untuk memasuki manajemen aktif kala 3 dalam asuhan persalinan normal. Karena untuk melahirkan plasenta, choice A bukan, choice B masa uterus bukan, potong jepit tali pusat bukan, itu di penata laksanaan bayi, injeksi oksitosin yang D pun bukan. Karena injeksi oksitosin dapat dilakukan apabila tidak ada janin kedua. Nomor 16. Seorang perempuan usia 29 tahun melahirkan anaknya di klinik pukul 9.30. Hasil pemeriksaan, berat badannya 2.550 gram dan panjang badan 49 cm. Usia kehamilan perempuan tersebut adalah 37 minggu. Ia melahirkan di ruangan ber-AC. Apakah penilaian awal yang dilakukan pada bayi sesuai kasus di atas? Oke, pada semua bayi baru lahir yang dinilai pertama kali adalah bayi menangis atau tidak. Lalu, tonus otot aktif atau tidak. Dan warna kulit kemerahan atau tidak. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Jadi ketika bayi menangis artinya ada oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan ketika gerakan tubuhnya aktif atau tonus ototnya kuat, di sana berarti sudah terjadi sirkulasi pernafasan. Maka akan memberikan efek warna ke kulit bayi cenderung warnanya kemerahan. Namun, warna kulit kemerahan ini akan sedikit sulit ditemukan pada bayi-bayi yang warna kulitnya tidak menunjukkan warna kemerahan karena adanya faktor genetik ataupun suku ataupun faktor lainnya. Sehingga yang diutamakan adalah menangis kuat serta tonus otot. Karena jika sudah menangis dan tonus ototnya bagus, otomatis oksigen sudah berjalan dan warna kulit akan kemerahan. Nomor 17, seorang perempuan usia 27 tahun melahirkan anaknya di klinik pukul 9.30.
Hasil pemeriksaan berat badan 2.550 gram dan panjang badan 49 cm. Usia kehamilan perempuan tersebut adalah 39 minggu. Apakah tindakan yang diberikan pada bayi sesuai kasus di atas? Oke, kita choice-nya kita lihat dulu. Ada menempelkan kompres panas atau dingin? Oh, tidak. Menempatkan bayi di air panas atau dingin? Bukan. Mengusap punggung? Bukan. IMD? Bukan. Jadi yang pertama kali dilakukan sesuai choice di sini urutannya adalah mengeringkan bayi dengan handuk kering. Yang pertama kali dilakukan tetap menilai bayi. Bayinya menangis atau tidak, tendus ototnya baik atau tidak, warna kulitnya kemerahan atau tidak. Setelah itu, setelah dinilai sepintas, letakkan bayi di atas perut ibu. Lalu keringkan dengan handuk kering sembari memberikan pijatan hangat atau pijatan sedikit. Artinya di sini ada sedikit rangsangan. Ketika sudah bagus, baiknya lakukan IMD kepada ibu. Tapi ketika bayinya tidak bagus, maka akan lain lagi penata laksanaan awalnya pada bayi tersebut. Oke, cukup jelas ya buat soal tersebut. Lanjut ke nomor 18. Seorang perempuan melahirkan anaknya di klinik pukul 9.30. Hasil pemeriksaannya 2.550 gram, panjang badan 49 cm. Usia kehamilannya, adalah 39 minggu. Ia melahirkan di ruangan ber-AC. Apakah periode yang dialami setelah 30 menit sampai 2 jam bayi baru lahir tersebut? Oke, di sini ada beberapa choice. Bisa dilihat, ada yang pertama adalah periodik, stabilisasi, reaktivitas 1, reaktivitas 2, dan reaktivitas 3. Jawaban yang tepat adalah reaktivitas 1. Kenapa reaktivitas 1? Karena pada bayi baru lahir usia 30 menit pertama sampai 4 jam pertama setelah kelahiran adalah periode reaktivitas pertama. Yang menjadi sorotan adalah kita harus mengkaji dan memantau frekuensi jantung dan pernafasan setiap 30 menit. Karena apa? Di sini akan cenderung lebih cepat dan iramanya tidak teratur. Lalu, barulah bayi tersebut akan memasuki reaktivitas kedua, yaitu sekitar 4-6 jam setelah kelahiran. Pada fase ini, karakteristik pada bayi periode ini adalah bayi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Kalau yang tadi masih adaptasi secara detak jantung pun belum teratur, masih cenderung tinggi, tapi kalau sudah memasuki reaktivitas kedua, artinya bayi sudah mulai bisa beradaptasi dan bisa sehingga memicu keadaan yang sensitif terhadap lingkungan ataupun stimulus dari internal ataupun eksternal. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 19. Seorang perempuan postpartum hari ke-7 datang ke bidan mengeluh tidak bisa menyusui bayinya karena belum pernah punya pengalaman dalam hal menyusui. Bidan memberikan konseling untuk mengatasi masalah yang dihadapi perempuan tersebut. Apa rencana asuhan yang diberikan bidan sesuai kasus di atas? Oke, yang pertama A. Teknik menyusui yang benar. B. Perawatan puting susu. C. Perawatan payudara. D. Kompres dingin. Dan E. Kompres hangat. Kita kembali lagi ke soal bahwa keluhannya adalah tidak bisa menyusui bayi. Kita fokus ke keluhan klien dari setiap pembacaan soal adalah ia tidak bisa menyusui bayinya. Karena apa? Karena dia belum punya pengalaman. Maka asuhan yang diberikan pun adalah sesuai dengan keluhan. Karena ibunya tidak bisa menyusui bayinya, maka jawaban yang tepat adalah A. Memberikan asuhan tentang teknik menyusui yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Bayi S lahir di klinik Bunda pada tanggal 12 Mei 2015. Lahir spontan dan segera menangis. Apgar skor 89. 2 jam kemudian bidan memberikan imunisasi hepatitis B dan observasi lanjutan. Di manakah tempat penyuntikan yang tepat untuk imunisasi hepatitis B0? Jawabannya adalah
Ya, betul. A. Di daerah deltoid atau paha anterolateral. Kalau di lengan bagian dalam, bukan. Di daerah paha, kurang spesifik lagi. Karena di choice A sudah dijelaskan bahwa ada paha anterolateral. Kalau di pena basalika, bukan. Karena jelas penyuntikannya secara IM. Dan di bokong pun kurang tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Seorang ibu umur 25 tahun P1A0 melahirkan 6 minggu yang lalu datang ke bidan mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif dan untuk saat ini tidak ingin hamil dulu sebelum usia anak 2 tahun. Ibu tersebut ragu dengan alat kontrasepsi karena takut mengganggu produksi ASI. Apakah asuhan yang diberikan pada ibu tersebut? A. Menilai tinggi fundus uteri, bukan. B. Menilai tanda-tanda vital, bukan, karena judul pertanyaannya adalah asuhan. C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang KB. D. Memberikan pendidikan tentang teknik menyusui. Atau E. Memberikan pendidikan kesehatan tentang kehamilan. Oke, kita lihat lagi. Keyword di soal tersebut adalah ragu dengan alat kontrasepsi karena takut mengganggu produksi ASI. Maka asuhan yang diberikan adalah beri penjelasan sebaik mungkin tentang alat kontrasepsi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Semakin ibu diberikan gambaran tentang jenis-jenis alat kontrasepsi, jangka waktu penggunaannya, positif negatif feedback yang didapatkan dari kontrasepsi tersebut, ibu akan semakin paham. Semakin ibu paham, ibu akan semakin bijak dalam memutuskan kontrasepsi apa yang tepat untuk dirinya sendiri. Artinya di sini kita hanya memberikan informasi sebanyak mungkin, maka yang mengambil keputusan adalah kembali ke klien. Oke, baik. Ke nomor 22. Bayi F lahir di rumah sakit pada tanggal 12 Oktober 2018. Dan bayi F menangis kuat, bernapas spontan, warna kulit kemerahan dan tonus otot aktif. Antropometrinya 3.500 gram berat badannya, panjang badannya 50 cm, LK 30, LD 29, dan Lila 9 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah Apgar skor pada bayi baru lahir di atas? Jawabannya A, 8 dan 9, 8 atau 9. Karena apa? Kita lihat di sini analisis bersama. Menangis kuat skornya 2, bernafas spontan 2, warna kulit kemerahan 2 skornya, dan tonus otot aktif skornya 2, artinya 8. Yang tidak dijelaskan di soal ini adalah denyut jantung bayinya. Apabila denyut jantung bayinya baik, maka nilainya adalah 2. Apabila masih antara rentan 100, skornya adalah 1. Jadi jumlahnya antara 8 dan 9. Oke, lanjut ke nomor 23 adalah bayi E usia 1 tahun dibawa ke puskesmas oleh perempuannya, artinya oleh ibunya, mengatakan bahwa badan anaknya makin hari tampak kurus seolah-olah tulang hanya terbungkus kulit, mudah menangis atau cengeng dan rewel serta kulit menjadi keriput. Hasil pemeriksaan, suhunya 36 derajat Celcius, pulsnya 90 kali per menit, respirasi 48 kali per menit, berat badan lahirnya 2.600 gram dan berat badan sekarang 4.000 gram. Panjang badan 100 cm. Berdasarkan kasus tersebut, apakah yang sedang diderita oleh bayi E? Oke, jawabannya antara marasmus, kwashiorkor, gizi buruk, BBLR, dan bayi normal. Jawaban yang tepat adalah marasmus. Karena di sana ada keywordnya khas sekali bahwa seperti tulang terbungkus kulit. Itu adalah ciri khas dari marasmus. Kalau kwashiorkor, kita lihat ciri khasnya adalah rambut seperti rambut jagung. Kalau C, gizi buruk, jelas. Hal tersebut termasuk gizi buruk, tapi choice A dan B memberikan jawaban yang lebih spesifik. BBLR kita tidak menceritakannya di sini bahwa keadaan yang sekarang bayi normal jelas tidak normal karena berat badannya penambahannya hanya sedikit. Oke, nomor 24. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan 8 jam yang lalu di rumah bersalin.
mengeluh mules dan mengeluarkan darah per pagi 6 sedikit. ASI belum keluar, merasa cemas dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan pada payudara. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Ibu postpartum normal. Karena di atas tidak ditemukan adanya kelainan apapun. Mengeluh mules dan mengeluarkan darah per pagi 6 sedikit, wajar pada ibu postpartum karena sedang terjadi involusi uterus. Kalau ASI belum keluar 8 jam, belum lancar ataupun belum keluar, tidak jadi masalah karena bayi masih memiliki cadangan makanan. Maka yang dapat dilakukan oleh bidan adalah mengedukasi untuk tetap menyusukan bayinya. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk merangsang pengeluaran ASI lebih cepat. Kalau bayinya masih tetap nangis padahal sudah dijelaskan, coba beri penjelasan bahwa bayi menangis bukan hanya karena lapar saja. Bisa saja bayi karena BAB, karena BAK tolong dicek, ataupun bayinya minta digendong sama ibunya, mau dihangatkan sama ibunya lebih dekat. Semakin nyaman bayi, justru bayi tidak akan cenderung lebih rewel. Atau yang paling memungkinkan adalah fase adaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin. Artinya ketika ada di dalam perut ibu, bayi cenderung nyaman dan hangat. Tapi ketika sudah di luar perut ibu, bayi sedang beradaptasi dengan keadaan suhu yang tidak sesuai dengan di perut ibunya, dengan kebisingan-kebisingan yang ada, dengan keadaan-keadaan yang sangat berbeda lainnya. Bayi pun sedang beradaptasi. Karena bayi hanya bisa menangis, maka bahasa yang dikeluarkannya adalah menangis. Merasa cemas dengan keadaannya. Pasti ibu ngerasa khawatir karena ASInya juga belum keluar, karena perutnya sakit, ternyata ada darah dari vaginanya, padahal itu adalah normal. Dengan menjelaskan ibu pasti paham. Karena apa? Karena hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal, TTV normal, dan payudara tidak ada kelainan. Artinya memang ASInya belum keluar, karena belum terlalu sering disusukan sama bayinya, ataupun memang ibunya masih belum mampu ataupun belum bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada bayi tersebut karena masih fokus terhadap rasa sakitnya sendiri. Yang kedua adalah B. Ibu postpartum dengan depresi. Tidak, ibu hanya cemas, berarti belum termasuk ke depresi. Postpartum dengan subinvolusi bukan. Ibu postpartum dengan bendungan ASI tidak juga dijelaskan karena di atas sudah dijelaskan normal. Lalu ibu postpartum dengan psikosis sama sekali bukan, karena itu sudah gangguan psikologis paling puncak pada ibu postpartum dan di atas tidak dijelaskan. Nomor 25, berdasarkan kasus di atas, apakah penata laksanaan mengatasi keluhan mules pada kasus tersebut? Oke, tadi sudah dikatakan bahwa setelah ibu mengetahui keadaannya bahwa itu adalah hal yang normal dengan keluhan-keluhan tadi, maka ibu akan semakin paham dengan keadaannya. Ibu itu merasa khawatir, merasa cemas karena ibu itu menganggap bahwa keadaannya baik atau tidak. Ini normal atau tidak. Tapi ketika ibu bidannya sudah menjelaskan bahwa ini normal, bahwa itu baik-baik saja, dan ibu tidak perlu khawatir, klien dengan sendirinya akan memahami, akan menikmati proses yang dialaminya sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Maka jawabannya adalah E. Menjelaskan keluhan mules adalah keadaan yang normal. Karena apa? Karena uterus yang tadinya besar bekas dede bayinya, sekarang bayinya sudah keluar, maka uterusnya perlahan mengecil kembali, semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin kecil, persis sebelum melahirkan. Seperti itu. Jadi terjadi yang namanya involusi.